Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi ini kita bisa ketemu lagi di program Obsesi, obrolan sehat sahur dini hari, dan alhamdulillah saya masih didukung sepenuhnya, atau kita masih didukung sepenuhnya oleh RSU Muhammadiyah Ponorogo ya. Pagi ini saya seperti yang kemarin sudah kita sampaikan, kita masih akan meneruskan materi yang kemarin sempat tersekat bersama dengan Ustadz Burnaji MPD ya. Jadi tema Mas Bisa juga dan Kevin, lupa tidak saya sapa Vin. Halo Pak Ari. Iya kalau sudah mulai kayak gini udah mulai agak lupa ya Vin ya. Temanya masih tetap ya Vin ya pagi ini Vin. Tetap puasa dan kesehatan ya. Kita kemarin sekedar refresh, kita sudah sampai pada titik apa kemarin? Mungkin sedikit review ya Pak Punaji tentang golongan orang-orang yang diperbolehkan tidak berpuasa. Mungkin kemarin ada pendengar yang belum mengikuti, jadi mungkin sedikit direview. Kasih salam dulu dong Vin, pagi ini Vin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sering kelupaan juga dia ya. Oke. Ayo Dad, Dibun. Oke, yang boleh untuk tidak berpuasa yang pertama orang yang sakit, nanti orang yang sakit biasa ya nanti harus mengganti di luar bulan Ramadan. Kemudian musafir ya, musafir nanti juga mengganti di luar bulan Ramadan. Cuma kalau sakitnya itu sakit menahun, ya nanti berarti harus membayar fidyah. Termasuk orang yang tua, ya orang tua bangka kalau bahasanya itu di kajian tarsih itu dia juga harus membayar fidyah ya. Ada bangganya tadi. Iya. Kemudian mohon maaf. Biasa kan masih kuat puasa. Iya. Itu kalau sudah tua bangga itu ya. Iya. Termasuk hamil dan nah. menyusui itu juga harus membayar fidyah. Dan kalau nanti sudah membayar fidyah itu ya tidak usah mengganti dengan puasa, karena ternyata di masyarakat itu ada sebagian yang memiliki pandangan bahwa ketika membayar fidyah itu ya bayar fidyah kemudian masih tetap nyaur puasa. Jadi kalau yang di kajian tarsih itu kita disuruh milih salah satu. Oh gitu ya. Ya. Oh boleh milih. Boleh. Kalau bahkan misalkan termasuk orang yang sudah tua, kemudian orang yang sakit menahun. Orang ini memang dia puasa, maka Allah mengatakan itu lebih baik baginya. Kalau dia masih kuat puasa. Ya, tapi kalau tidak kuat maka ada keringanan. Jadi dalam bahasa agama itu ada dispensasi lah, ada keringanan. Tapi kalau dia memaksakan diri untuk puasa dan kuat itu bagus, itu jos. Tapi fidyahnya kalau puasa ya tidak usah membayar fidyah. Karena fidyah itu hanya ganti karena tidak bisa berpuasa. Berapa sih itu ukuran fidyahnya? Ukur fidyahnya itu kalau yang di HPT itu 0,5 ya, setengah liter ya berarti. Satu mud. Kemudian kalau yang di di buku panduannya tuntunan Ramadan PP Muhammadiyah Majelis Tarsih tahun 2015 itu 0,6. Jadi ya rata-rata 6 on. Itu harus dalam bentuk? Itu boleh berupa uang atau makanan pokok. Senilai 0,6 tadi ya? Jadi kalau memang di beras ya, berarti 0,6. Kalau uang itu kajian tarjih yang PCM di Masjid Darul Hikmah kemarin itu dihitung 3 kali makan. Jadi rata-rata orang yang tidak puasa itu beliaunya sekali makannya berapa? Taruhlah dalam sehari itu 12.000, maka kali 3 36.000. Jadi per hari untuk fidyah karo uang itu 36.000. Oke. Itu harus ditasarufkan saat itu juga atau seperti apa? Kalau lebih baik memang di akhir Ramadan ya. Tapi kalau untuk fidyah itu sebenarnya karena fidyah itu ganti puasa itu di luar Ramadan pun boleh. Kan beda dengan zakat fitrah. Kalau zakat fitrah kan sebelum sholat Id harus sudah terdistribusi semua. Jadi kalau fidyah itu lebih luas. Jadi misalkan di luar Ramadan pun boleh. Tapi kalau misalkan saat itu juga boleh. Boleh. Misalkan hari ini katakanlah saya udur langsung boleh. Ya, boleh. Boleh. Kemudian yang berhak menerima fidyah ini? Fakir miskin. Oh, fakir miskin. Iya, fakir miskin. Jadi nanti fakir miskin ya, kalau bisa ya memang diutamakan fakir miskin yang ada di lingkungannya ya. Jadi jangan sampai nanti di lingkungannya itu banyak fakir miskin, nanti malah diberikan ke
tempat lain. Tapi kalau di Rumah Sakit Muhammadiyah nanti biasanya bisa lewat KL Aziz. Jadi di rumah sakit kan ada lembaga khusus yang mengurusi tentang zakat infak sedekah, itu nanti dititipkan di situ. Itu harus melalui lembaga, mohon maaf seperti Lazis tadi, atau boleh misalkan saya langsung memberikan ke tetangga saya yang kita anggap sebagai fakir dan miskin. Nggih. Untuk dibayarkan sendiri boleh, cuma yang memang lebih aman dan terhindar dari riak ya biasanya. Ya, itu betul, memang betul. yang paling aman itu di lembaga zakat. Karena kalau di lembaga zakat memang ada petugas khusus yang nanti dia akan betul-betul menganalisa apakah dia itu fakir miskin Ya, atau itu tidak, maksud itu saya. ada indikatornya. Jadi kalau di lembaga zakat itu ada formulir ya. Ada formulir khusus untuk hasil wawancara, nanti ada kesimpulannya. Oh, ternyata ini memang betul-betul fakir miskin, itu ada. Kalau nanti diberikan sendiri itu dikhawatirkan ya subjektivitas ya. Iya, makanya. Jadi kadang-kadang nanti Kita menilai fakir miskinnya iya. kan. Iya. Ya sebenarnya boleh-boleh saja ya kalau nanti diberikan ke fakir miskin. Mungkin di antara teman-teman ada yang tanya, kalau keluarga kita itu ada yang fakir miskin, boleh tidak dikasihkan? Ya boleh. Memang kita termasuk yang sedekah itu yang lebih utama mau diberikan kepada yang saudara Terdekat, terdekat ya. kita. Iya. Jangan sampai nanti yang terdekat itu ada malah diberikan yang jauh. Pak Bonaji, mungkin yang ingin saya tanyakan, misalnya dia tidak bisa berpuasa, tapi dia juga tidak mampu membayar fidyah. Apakah ada keringanan dalam Ya, Islam? menarik ini. Okay. Kalau memang dia itu sudah tidak mampu berpuasa dan dia tidak mampu membayar fidyah karena dia termasuk fakir miskin ya. Iya. Fakir miskin, dan fakir miskinnya itu memang betul-betul banget ya tidak apa-apa. Ya tidak apa-apa. Jadi orang itu taat kepada Allah itu sesuai dengan kemampuannya. Jadi kalau memang dia tidak bisa membayar fidyah, kan malah dia yang berhak untuk mendapatkan fidyah, kan gitu. Dan kalau ada orang yang seperti itu memang ya harus kita perhatikan betul. Dan nanti urusannya bagaimana? Urusan itu dengan Allah kalau itu. Tadi disebutkan Pak Bonaji, salah satu golongan orang yang diperbolehkan tidak berpuasa itu adalah orang yang sakit. Itu sakitnya itu seperti apa? Apakah misalnya sakit ringan seperti flu itu juga boleh tidak berpuasa? Atau harus sakit yang berat gitu? Kalau yang sakitnya itu sakit yang berat ya. Sakit berat itu bahasanya gini, sakit menahun kalau dalam bahasa ilmiah itu. Sakit menahun itu ya tidak ada hari tanpa sakit. Dia itu orangnya itu sakit-sakitan. Misalkan ada kasus-kasus stroke ya. Stroke itu kan Setiap saat. ya setiap saat sakit. Kemudian termasuk yang diabetes itu kan juga kadang sakit terus. Tapi kalau sakit-sakit biasa, misalkan ada orang di bulan Ramadan dia sakit, kemudian dalam 1 minggu sembuh. Nah, kemudian dia termasuk flu, termasuk sakit-sakit greges, kemudian termasuk mungkin demam berdarah dan sebagainya, itu kalau nanti dia sudah sehat di luar Ramadan ya harus mengganti puasanya. Boleh tidak berpuasa Iya, pada saat itu, iya. tapi nanti mengganti di lain hari ya. Tapi kalau yang sakit menahun tadi itu ya bayar fidyah itu. Lanjut ya Ustadz, ini untuk golongan ibu hamil, menurut dokter kandungan kan jika kondisi normal kan diperbolehkan untuk berpuasa. Kemarin kan juga ada kita mendatangkan dokter spesialis kandungan, katanya kalau kondisinya baik-baik saja boleh kok berpuasa. Tapi kalau dalam pandangan agama Islam itu seperti apa untuk ibu hamil? Apakah semua ibu hamil itu diperbolehkan tidak berpuasa gitu? Jadi yang tidak diperbolehkan itu yang memang berat ya, berat. Artinya berat itu mengancam nyawa ibunya, mengancam nyawa bayinya. Itu ketika nanti dokter muslim itu dia mengatakan, oh ini tidak boleh berpuasa, ya udah berarti kita harus taat tidak puasa. Tapi kalau nanti dokter kita itu menyampaikan, oh ini boleh kok berpuasa dan ini tidak membahayakan nyawa ibu dan anaknya, oh itu lebih bagus. Jadi kalau bahasa Al-Quran itu ketika dia melakukan kebaikan, melakukan puasa itu baginya itu lebih baik. Jadi dia mendapatkan derajat yang lebih tinggi. Jadi nilainya itu nilainya plus lah. Kalau jempol itu jempol
mungkin 2 ya kalau Ya. gitu. Meskipun dalam agama sebenarnya boleh, Boleh, ya, iya, meskipun dia hamil dalam kondisi normal, Nggih. tapi tidak berpuasa gitu sebenarnya Iya. boleh. Tapi akan lebih baiknya jika berpuasa jika kuat gitu Nggih. ya. Makanya kan dalam bahasa agama itu kan keringanan atau dispensasi. Namanya dispensasi itu boleh diambil, boleh tidak. Kayak ini. Gitu. Kalau untuk ibu hamil sendiri yang tidak berpuasa, bagaimana cara menggantinya ini, Ustadz? Apakah mengganti di lain hari? Apakah dengan fidyah? Kalau ibu hamil itu boleh membayar dengan fidyah. Jadi bayar fidyah sama dengan apa namanya hamil sama menyusui, ini bayarnya kan bayar fidyah. Nah cuma yang menjadi pertanyaan itu kan gini, kalau untuk yang haid sama nipas ya, nipas itu kan harus mengganti di luar bulan Ramadan. Nah pertanyaannya itu bagaimana kalau nanti ya hamil, kemudian setelah hamil kan otomatis lahiran, ada masa nipas ya, ada masa nipas, kemudian dia menyusui. Maka ya kita ambilnya itu yang kita ambil yang menyusui atau nanti yang lahiran itu. Karena kenapa ada bahasa nipas itu? Karena ada sebagian ibu itu yang, mohon maaf ya, jadi anaknya kan ada yang meninggal, kemudian ada yang keguguran. Maka ketika nanti ada ibu lahiran, kemudian anaknya mohon maaf nanti sampai dia meninggal, otomatis dia nanti setelah selesai masa nipasnya mengganti puasa. Jadi di sini tidak membayar fidyah, tapi jika nifas disertai dengan menyusui, gantinya boleh fidyah. Boleh fidyah. Jadi nanti yang catatannya itu kalau nanti dia nipas gandengannya menyusui, jadi membayar fidyah. Tapi kalau nanti hanya nipas saja karena anaknya misalkan meninggal dan sebagainya, itu dia mengganti. Iya. Okay. Ari, mungkin ada komentar? Pagi ini saya agak ngantuk-ngantuk banget ini. Pagi ini, Win. Agak sayup-sayup. Iya, agak sayup. Betul. Terlebih mendengar paparan Ustadz Bonaji dan pertanyaan-pertanyaan Kevin, jadi agak aduh gitu ya. Tapi ya kita harus jeda dulu, nanti setelah ini semoga kita bisa fresh lagi karena kita menikmati sahur kita pagi ini ya. Kita bersama-sama menikmati sahur kita. Teman-teman yang di rumah monggo silakan Anda juga bisa menikmati sahur bersama dengan kami. Kami cepat nanti ya. Tapi jangan bayangkan nanti seolah ini aja waktu 35 menit kami juga waktu kita 35 menit. Enggak ya, ada waktu yang agak sedikit panjang. Itu yang jelas. Kita akan balik lagi selepas beberapa iklan berikut. Saya Ari dan Kevin, dan kita akan balik lagi selepas ini. Baik, kita masih lanjut lagi di obsesi obrolan sehat sahur dini hari pagi hari ini, dan monggo teman-teman yang belum menikmati sahur segera nikmati sahur Anda pagi ini sambil tetap bersama dengan kami di obsesi obrolan sehat sahur dini hari bersama dengan RSU Muhammadiyah Ponorogo. Kita lanjut lagi, Vin, masih dengan Ustadz Bonaji MPD, masih dengan tema sentral kita adalah puasa dan kesehatan ya. Oke. Ya Ustadz, tadi kan sebelum jeda kita menanyakan tentang ibu hamil. Lalu bagaimana dengan ibu menyusui? Apakah sama berlaku juga seperti itu? Okay. Untuk ibu hamil dan ibu menyusui sama ya, nanti sama-sama untuk membayar fidyah ya. Kalau membayar mengganti puasa di lain hari apakah juga diperbolehkan? Misalnya ibu menyusui gitu. Karena mungkin waktu tahun ini anaknya baru lahir nih, jadi kan masih menyusuinya full ASI gitu. Sedangkan tahun berikutnya kan biasanya menyusui 2 tahun. Tahun berikutnya anaknya sudah lumayan besar, sudah disertai dengan makan, jadi dia kuat untuk berpuasa. Jadi kalau yang tahun pertama misalnya mengganti puasa di lain hari gitu, apa diperbolehkan? Jadi untuk masalah mengganti itu dipilih salah satu. Jadi kalau memang dia harus mengganti puasa, ya enggak apa-apa, berarti cukup puasa saja, tidak usah fidyah. Tapi kalau nanti dia fidyah ya fidyah aja. Jadi jangan ganti itu double. Yang ganti fidyah, yang ganti puasa itu ya malah enggak tepat. Jadi tidak ada ya Ustadz, kayak misalnya kategori tertentu, misalnya kalau
ibu hamil atau menyusui dengan kondisi ini harusnya fidyah, kalau ibu hamil atau menyusui dengan kondisi ini harusnya mengganti puasa di lain hari. Itu nggak ada ya kategori seperti itu, boleh milih salah satu ya. Jadi kalau dalam bahasa syariat itu apa namanya ya, ditegaskan itu, misalkan Al-Quran ya, dia menyampaikan itu ya, menyusui, kemudian apa tadi, hamil. Ya, jadi tidak sampai rinci ke tidak sampai rinci ke istilahnya itu berat atau ringannya. Okay. Tapi kalau nanti kita background itu sebenarnya dikembalikan ke masing-masing personal. Kalau nanti misalkan dengan puasa itu dia memang kuat dan tidak menjadi masalah terhadap anaknya, ya lebih baik malah dia puasa. Dan kalaupun memang nanti di di luar Ramadan kok dia nanti kuat untuk membayar untuk mengganti daripada ngetok nih fidyah, kan harus mengeluarkan beras atau uang. Ya misalkan dia puasa ya enggak apa-apa. Jadi ya, yang penting dipilih salah satu. Ya, salah satu tidak dua-duanya ya, dua-duanya. Karena kadang ada artikel yang menyatakan bayar fidyah juga tapi mengganti puasa juga, kadang ada gitu. Saya pernah baca ini kebetulan gitu. Mungkin lebih ke afdol apa ya? Biasanya orang-orang kan perasaan dua-duanya lah gitu ya, biar mantep lah maksud saya gitu. Kadang-kadang itu orang itu kan lebih berbicara tentang mantep ya. Kalau kita ngomong mantep itu kan itu urusan pribadi ya. Tapi kalau kita ngomong ibadah itu bukan mantep tidaknya, tapi syariatnya ada enggak, tuntunannya ada enggak. Kalau nanti ada tuntunannya ya kita kerjakan, kalau tidak ada ya enggak usah. Kan malah enak. Jadi makanya di dalam agama itu ya tidak boleh dienteng-enteng nih dan tidak boleh diberat-beratkan. Jadi kita itu ya standar. Ukurannya sesuai dengan. Iya, sesuai aja. Jadi kalau kita dalam beragama itu bahasanya itu kita sesuaikan itu enak. Kita ya tidak terlalu berat, ya tidak mengentengkan syariat itu. Jadi kalau nanti misalkan ada yang tanya atau mungkin nanti kita di akhirat itu dimintai pertanggungjawaban oleh Tuhan itu, kita jawabnya enak. Jadi gitu. Tat, saya pingin ini Tat, sesuai syariat juga ini. Nah, bagaimana sebaiknya kita menjalankan ibadah puasa selama bulan suci Ramadan? Maksudnya gini, bisa jadi nanti dihubungkan dengan dari sisi kesehatannya. Ada kewajiban kita untuk mengakhirkan, mulai dari sahur lah, mengakhirkan sahur. Apa kira-kira makna dibalik kita harus mengakhirkan sahur dari sisi agama, kemudian kenapa kita harus mengawalkan berbuka puasa, kemudian kenapa kita harus manis-manis dan sebagainya. Dimulai dari sahur tadi. Okay. Mungkin kalau kita masuk di tip ya gitu. Tip puasa. Tip puasa, betul. Itu memang yang pertama kita harus berbuka itu dengan 3 kurma. Kalau nanti tidak ada kurma bisa madu. Kalau tidak ada madu nanti bisa pakai air putih. Nah nanti kalau tidak ada air putih biasanya rata-rata itu teh manis. Kalau teh manis itu yang harus diperhatikan nanti kondisi fisiknya. Jangan sampai nanti di akhir Ramadan kita berlebih gulanya. Jadi nanti juga akan menjadi masalah. Kemudian yang kedua itu mengutip yang pernah saya sampaikan, kulu wasrobu ala tusribu, makan dan minumlah tapi jangan berlebihan. Jadi ketika kita berpuasa itu ya makannya ya standar, jangan terlalu banyak. Kemudian dianjurkan untuk mengonsumsi diantaranya itu adalah buah. Kalau buah itu pir ya, buah pir, kemudian buah apel, kemudian kacang-kacangan, kemudian termasuk bayam. Ini dari sisi kesehatan atau emang ada korelasinya? Dari segi kesehatan itu termasuk makanan sehat untuk berbuka atau untuk berpuasa. Itu ada korelasinya. Nah, kemudian termasuk kenapa kita harus mengakhirkan makan sahur. Ya. Jadi karena ternyata di dalam sahur itu ada barokahnya. Jadi Nabi itu menyampaikan makan sahur itu ada barokah. Kemudian ketika kita mengakhirkan makan sahur secara logika, kalau kita itu akhir kemudian kita makan, jadi kita itu lebih kuat
Jadi lebih kuat dibandingkan kita itu jam 1 makan ya. Jam 1 makan nanti otomatis jam 12 kan sudah lapar lagi. Tapi kalau nanti kita mendekati apa namanya imsak subuh itu nanti jauh lebih kuat. Ada rahasia di balik kurma dan di balik madu dan di balik yang manis-manis tadi itu. Kalau untuk yang termasuk kurma, termasuk madu itu kalau bahasanya itu ya kita karena Nabi itu menyariatkan atau memerintahkan seperti itu nanti kita kerjakan gitu. Tapi kalau nanti secara detail seperti apa nanti ya saya tidak enak dengan yang nanti dengan, gizi itu ini. Ya dengan teman-teman gizi sama gizi, nanti ya. teman-teman medis ya. Iya. Itu kalau nanti kajian ilmiahnya sebenarnya banyak yang membahas tentang itu. Oh. Kalau kemudian kenapa kita diminta untuk menyegerakan berbuka itu karena ternyata akan ada 2 kebahagiaan ketika orang itu berbuka. Satu, dia ada 2 kebahagiaan ketika orang berpuasa itu. Satu, dia bahagia ketika berbuka. Kemudian yang kedua itu bahagia ketika berjumpa dengan Tuhan. Jadi makanya orang yang berpuasa itu termasuk salah satu orang yang dijanjikan bisa masuk surga melalui pintu apa? Jangan tanya ke saya, jangan pintu ke saya. Aroyan. Jangan tanya ke saya. Aku mau jawab itu, tapi takut salah ya. Oke, Win. Ya lanjut ya, Ustadz. Tadi salah satu yang diperbolehkan tidak berpuasa adalah untuk golongan lansia atau orang-orang yang sudah sepuh ya, udah tua. Itu ada batasan umurnya atau tidak? Kalau untuk batasan umur itu tidak ada ketentuan ya, karena umur itu relatif ya. Jadi ada orang yang umur yang 60 tahun itu secara fisik sudah lemah, ya. Tapi ada yang umur 70 tahun, 80 tahun itu masih fresh itu. Ya, jadi kalau bahasa agama itu ngeten, yang dia memang tidak kuat secara fisik. Jadi misalkan umurnya 60 tahun tapi kalau secara fisik dia sudah tidak kuat ya bisa dikatakan sudah tua juga. Tapi kalau misalkan umurnya dia 80 tahun tapi dia masih kuat, mungkin ya masih enggak apa-apa untuk melakukan puasa. Dianjurkan untuk berpuasa Iya, ya, masih kuat. Iya. Tapi kalau kita ngomongnya tentang umur ya bahasanya itu tua itu patokannya berapa ini harus disepakati. Kalau misalkan mengatakan kita, kalau Nabi itu kan umurnya 63 tahun meninggalnya, berarti kita sepakati umur tua itu ya 63 tahun ya, berarti di atas itu sudah bayar fidyah. Tapi kalau dalam bahasa agama itu kan berat ya. Jadi berat menjalankan puasa. Jadi hanya di situ. Lanjut nggih, Ustadz, dalam agama Islam anak-anak itu diwajibkan berpuasa saat umur berapa dan bagaimana mengenalkan atau mengajarkan anak berpuasa yang sesuai dengan ajaran agama Islam? Nah, ini kembali ke batasan umur lagi. Jadi kalau ketuaan, iya. Kalau tua itu ya berapa, kalau anak berapa. Jadi kalau dalam bahasa agama itu anak yang sudah diwajibkan puasa itu kan ketika sudah balik ya. Jadi ketika balik itu anak laki-laki itu sudah pernah mimpi basah, kemudian perempuan itu sudah pernah haid. Nah pertanyaannya umur berapa? Misalkan patokannya itu kan 13 tahun misalkan. Sekarang anak-anak SD sudah mulai puasa. Iya, umur sudah balik. Sudah mulai umur 9 tahun itu juga sudah ada yang sudah haid. Nah, berarti kalau misalkan dia sudah haid ya dia otomatis punya beban syariat itu. Dia punya berarti kewajiban. Misal belum haid nih, haidnya baru SMP atau SMA. Sebelum itu berarti kalau nanti tidak ada kewajiban untuk berpuasa. Kalau nanti istilahnya itu batasan umur, kalau nanti kita patokannya itu ke usia itu sekitar 13 tahun ya. Ya 13 tahun itu kalau untuk yang bahasa dewasa ya, remaja. Masa pubertas. Iya, masa pubertas itu. Jadi akhirnya nanti pendekatannya ke pendekatan syariat, pendekatan ilmu psikologi atau ya ilmu apa. Tapi kalau yang paling gampang itu ya itu. Ya, yang penting sudah
sudah balik gitu aja. Kalau yang bahasa syariat itu kan balik. Poso beduk tuh diatur nggak tuh? Kalau puasa beduk itu tidak ada aturannya, itu sebenarnya cuma latihan ya. Anak-anak kita itu kan kadang-kadang latihan dilatih, ya. ya. Karena anak-anak kita itu kan memang belum balik ya. Akhirnya dia diajari untuk apa namanya puasa. Oke. Kayaknya waktu ini Vin, masih ada Vin? Sebenarnya masih ada sih, tapi sudah dikode-kode sama Andri nih ya. Oke, kalau tidak ada, saya sedikit aja ini. Binroh, apa istilah Binroh di RSU Muhammadiyah dan apa tugas-tugasnya itu? Binroh itu tugasnya untuk mendampingi pasien ya, edukasi ke pasien. Jadi ada binroh itu kan ada binroh ke pasien, ada binroh ke karyawan, kemudian ada binroh ke masyarakat ya. Jadi kalau binroh ke pasien itu kita setiap hari kunjungan ke pasien. Oh, kunjungan ke pasien. Iya, untuk mengedukasi, motivasi. Kita ngajari sholat, kita ngajari toharoh, kemudian kita mendoakan. Kalau nanti ada orang yang sakaratul maut itu kita mendampingi. Kalau nanti ada orang yang minta dimandikan itu ya kita lakukan pemulasaran jenazah. Jadi mulai memandikan, mengafani, nanti menyolatkan. Kemudian kalau untuk ke karyawan itu ya pembinaan al-Islam ke Muhammadiyah. Jadi bahasanya itu teman-teman karyawan itu ya selain bekerja itu harapannya ketika nanti dia sudah kenal di Muhammadiyah itu dia paham Muhammadiyah, dia paham Islam. Jadi indikatornya itu ya karyawan yang ada di rumah sakit Muhammadiyah itu satu harus bisa ngaji, harus bisa sholat sesuai sifat Nabi, kemudian harus bisa dakwah. Nah ini. Kemudian target saya itu Pak Ari nanti karyawan yang purna dari rumah sakit itu harus bisa menjadi ustadz sama ustadzah. Atau istilahnya mubalighot. Jadi nanti setelah lulus itu nanti ya hafalannya ngajinya, karena di sini ada namanya kredensial. Apa itu? Kredensial itu teman-teman itu kita tes ngajinya, diuji ngaji. Jadi kita tes wudhu, wudhu, kemudian gitu ya? tayamum, kemudian sholat, hafalan. Ada nilainya itu ya? Ada nilai-nilainya? Ada. Level 1 kayak saya gitu. Jadi untuk yang karyawan itu kita buat leveling. Leveling itu ada level 1, level 2, level 3, level 4. Jadi untuk sementara targetnya itu yang di Binroh itu teman-teman itu minimal hafal juz 30 ya. Oh gitu ya? Ya, hafal juz 30 itu sudah nanti luar biasa. Iya. Baik, Matur Nuwun Ustadz sudah membersamai kita di 2 hari ini dan semoga apa yang kita sampaikan bisa memberikan manfaat buat semuanya. Kevin, kita pamit dulu Vin ya untuk pagi ini. Ustadz Matur Nuwun dan terima kasih Anda sudah mencermati program Obsesi obrolan sehat sahur dini hari pagi hari ini. Terima kasih banyak. Kita insya Allah besok masih ketemu lagi ya dengan bahasan-bahasan yang lain. Tetap di Obsesi bersama dengan RSU Muhammadiyah Ponorogo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.